Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Irfan Ansori dari rezekidigital.id. Teman-teman, di sini saya kembali meluncing versi 2 aplikasi PPDB online ya. Ini setelah mempertimbangkan beberapa hal ya. Kita semakin menyempurnakan aplikasi ini. Jadi semakin modular lagi, semakin menyenangkan atau memudahkan teman-teman yang menjadi panitia ya. Jadi akan saya tunjukkan ya perubahan dari yang versi pertama. Jadi untuk yang ini benar-benar sangat modular. Jadi teman-teman misalnya mau memunculkan riwayat pendaftar terakhir bisa. Tapi kalaupun teman-teman mau menghide ini bisa dari admin. Ya. Nah, kadang juga ada misalnya beberapa sekolah yang minta ke kita, ini jangan dimunculkan lah visi misi mah misalnya, atau syarat panduan gak usah dimunculkan karena terlalu ribet. Ini juga bisa di hide dari admin langsung tanpa harus teman-teman mengcoding ya. Jadi ini udah sangat modular sekali. Jadi versi yang kedua ini adalah versi yang sangat modular ya. Tambah lagi nanti terkait dokumen yang wajib diupload ya. Jadi teman-teman juga bisa mengatur nanti. Karena ada permintaan juga misalnya wajib mengupload KK, KTP dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada opsinya. Nah, jadi kita langsung saja ya, kita tanpa menunggu lama. Jadi di versi 2 ini ada beberapa perubahan. Kita coba tunjukkan ya. Nah, jadi untuk admin juga kita sudah perbaiki ya. Jadi tampilannya lebih bagus lagi. Oke, jadi pertama kita langsung saja ke pengaturan. Nah, di pengaturan ada beberapa field yang saya tambahkan ya, di antaranya di sini ada tanggal titik mangsa ya. Teman-teman misalnya kalau mau bikin SK kelulusan ya, itu kan suka ada tanggal titik mangsanya. Nah, nanti bisa diatur dari admin. Nah, di sini juga kami menyediakan ada form untuk nama kepala madrasah dan nama ketua panitia. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya ada form yang butuh nama kepala madrasah, biasanya kepala madrasah itu kan di ini ya, apa namanya, di surat kelulusan atau biasanya ketua panitia, silahkan. Jadi nanti kita awali dulu ketua panitia, nanti kalau teman-teman maunya kepala madrasah aja tinggal gak usah diisi ya, nama panitianya gak usah diisi. Ini nanti yang muncul adalah kepala madrasah. Tapi kalau nama ketua panitianya jadi isi, akan muncul nama ketua panitia. Misalnya ada di kartu atau ada di surat kelulusan ya. Nah, juga SK kelulusan ya, kita juga menambahkan SK kelulusan. Jadi teman-teman SK kelulusannya tidak harus di input satu-satu ya, atau tidak harus di codingan langsung. Nah, kemudian misalnya teman-teman ada permintaan juga ke kami kalau nanti pas di-upload itu ada link Google Drive. Link Google Drive itu untuk apa? Untuk biasanya kan ada yang satu-satu ya, maksudnya kelulusan itu ada yang satu lembar buat dia aja nama, asal sekolah, NSN. Jadi dia aja. Ada yang kolektif semuanya. Oh, yang lulus ini. Nah, yang nggak lulus ini. Karena kan itu juga nanti akan diaudit ya. Ternyata itu kan jadi poin audit juga, karena saya pernah diaudit juga. Jadi saya tahu yang diaudit itu yang mana. Ya, teman-teman kalau udah di sini misalnya menampilkan SK kolektif, artinya siapa aja yang lulus, siapa yang nggak lulus, nah, teman-teman pasti akan lulus auditnya. Ya, karena teman-teman sudah menampilkan SK kolektifnya. Ya, kadang-kadang kan kalau terlalu dipublish juga ini kan repot juga. Artinya repot tuh banyak interpretasi kadang-kadang. Tapi kan kalau nanti munculnya itu di beranda dari siswa, siswa juga kan dapat memahami lah dia lulus atau tidak lulusnya karena apa. Nah, itu kemudian tanda tangan juga kita sudah ada form tanda tangan. Jadi teman-teman kalau ini tanda tangan bisa di sini aja. Jadi kita ada untuk tanda tangan ya. Oh ya, ini. Nah, misalnya ini tanda tangan kalau nggak salah ya ini. Kita cek dulu. Daminya ya, ini tanda tangan. Samain aja dulu ya.
Jadi kalau disimpan, nah, jadi kita sudah punya tanda tangan. Tentu sarankan ini jangan yang ini ya, jangan yang apa namanya, yang JPG gini, yang PNG, supaya dia si hitamnya tidak tercantum di sini. Nah misalnya kita masukkan SK kelulusan ya. Ini nanti mau nggak diisi dulu silahkan. Nanti diisinya pas mau kelulusan boleh. Tapi saya contohkan aja yang diisi lah misalnya. Samain aja lah 01 itu ya, panitia PMBM bulan misalnya di bulan 6 ya. Biasanya bulan 6. Nah, 2026. Nah, misalnya kelulusannya bulan Juni atau bulan Juli. Nah, itu silahkan lah disesuaikan aja ya. Kok 4 ini ya. Nah, link Google Drive-nya lah ini kebetulan udah sempat saya ini jadi ada suggestion-nya. Nah, itu ya. Jadi sangat modular sekali teman-teman. Jadi nanti ketika siswa ya, kita contohkan nanti ya, ketika dia lulus, dia bisa mengakses link Google Drive yang isinya apa? Data siapa aja yang lulus dan siapa aja yang tidak lulus. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan, sangat modular. Ya, kita contohkan. Karena ada beberapa madrasah yang minta ke kami supaya nggak usah ditampilin semuanya katanya. Eh, oh ya, maaf ya, masih demo ya. Nah, di sini kan ada apa? Ada kapasitas. Kalau ini usahakan ya tetap ada ya kalau ini ya. Nah, tapi kan ada juga permintaan fitur live update terakhirnya supaya si user itu nggak bertanya-tanya. Ya, nanti kita contohkan ya untuk ini. Apa saya udah terdaftar belum? Itu kan repot juga ya buat apa namanya, buat si admin itu. Padahal kan dia juga bisa ngecek sendiri sebenarnya di sini nanti ya. Cek sendiri. Dia udah terdaftar belum misalnya. Kemudian timelinenya ada yang minta ditampilkan, ada yang tidak. Ya, ada pengumumannya, ada yang minta ditampilkan, ada yang tidak. Begitu juga hal seperti ini ya, ada profil, visi misi, kemudian galeri, apa namanya, video. Nah, ini juga ada yang minta ditampilkan, ada yang tidak. Nah, makanya kami menampilkan ini ya, dibuat secara modular, artinya teman-teman itu bisa menonaktifkan ini, misalnya riwayat pendaftar terakhir dan timeline pendaftaran saya nonaktifkan. Kita coba cek di sini apakah jadi hilang ya, kita lihat. Nah, tadi kan sesudah ini kan live pendaftaran ya, sesudah kuota, lihat gak ada ya. Nah, gak ada yang gak kita aktifkan. Apalagi tadi timeline pendaftaran juga gak ada. Nah, kita udah langsung ke ini. Nah, informasi terkini ya tuh ya teman-teman. Jadi ini benar-benar sangat modular ya. Jadi teman-teman bisa mengatur mana yang harus diaktifkan, mana yang tidak. Misalnya teman-teman malas ngisi visi misi, ya udah jangan di apa namanya, jangan ditampilkan aja. Nah, misalnya cuma yang ditampilkannya cuma yang default aja, ini kita nonaktifkan semua ya. Nah, yang ini cuma langsung ke ini. Nah, cuma langsung ke apa namanya, ke humas, ke kontak person, ya silahkan ya, itu bebas. Makanya saya bilang ini benar-benar memudahkan teman-teman. Kalau memang mau diaktifkan silahkan, mau di nonaktifkan silahkan, bebas ya. Jadi teman-teman nggak usah ya, kadang kalau request codingan kan, kalau sayanya lagi nggak ada kerjaan ya saya apa namanya, saya layani ya. Cuma kan kalau saya lagi ada kesibukan juga kan, kasihan juga teman-teman, misalnya menjelang PPDB-nya harus nunggu dari revisi dari saya misalnya. Jadi teman-teman bisa mengganti secara langsung. Nah, kalau ini udah dari versi pertama ya. Jadi kalau ini mau dinonaktifkan atau tidak untuk input rapot silahkan. Nah, tambahannya lagi untuk versi kedua adalah ini, manajemen dokumen. Nah, jadi teman-teman nanti user itu bisa diminta ngupload dokumen apa aja. Nah, di sini saya tambahkan yang sesuai juknis aja ya. Jadi teman-teman kalau ada request selain ini, mau nggak mau harus request
custom kepada saya ya. Jadi kalau rata-rata yang muncul di Juknis itu cuma 7 ini. Foto, KK, akta, ijazah atau SKL lah ya. Kartu NSN, KTP orang tua dan rapot semester akhir. Nah, saya mah rapot mah bakal menuhin apa namanya? Menuhin eh server, gak usah lah. Atau KTP orang tua gak usah, kartu NSN juga gak usah. Udah, ini aja SKL, akta lahir, pas foto sama kakak. Nah, sama kakak misalnya. Udah, kita simpan. Nah, jadi cukup ini aja. Ya, cukup ini aja. Jadi yang muncul hanya 4 ini aja. Nah, misalnya ada surat kelakuan baik, biasanya itu kan surat kelakuan baik mah pas ini ya, daftar ulang ya. Ini teman-teman, kalau pada saat ini mas sebenarnya saya usahakan teman-teman gak usah terlalu banyak dokumen karena kasihan nanti. Kita sih semangat ya, misalnya dokumennya banyak, cuma servernya apakah mumpuni atau tidak kan kita nggak tahu ya. Nah, misalnya kita nonaktifkan, nanti yang akan muncul di pendaftar juga hanya 4 ini. Ya, jadi itu yang baru dari eh, aplikasi versi 2 ini. Kemudian untuk daya tampung juga sama. Ya, ada yang pengen progress barnya itu diaktifkan, jumlah pendaftar masuknya diaktifkan, ada yang tidak. Nah, misalnya kita aktifkan. Nah, tampilannya gimana sih kalau diaktifkan? Nah, tampilannya gini udah kelihatan ya. Berapa yang masuk dari apa namanya? Dari kapasitas yang kita sediakan. Tapi kalau kita nonaktifkan, nah, hanya akan muncul daya tampungnya saja. Karena mohon maaf ya, gak semua madrasah itu peminatnya banyak. Ya, jadi kalau terlihat di sini peminatnya sedikit kan kasihan juga ya. Jadi lebih baik dimodularkan saja. Lihat ininya juga ya. Ya, lihat ya. Di apa namanya? Di berandanya juga ini udah sangat modular. Jadi menunya juga kan akan hilang kalau memang di nonaktifkan. Oke ya teman-teman ya. Jadi karena kita nonaktifkan tadi di pengaturan, nah, maka si menunya juga bakal hilang. Begitu teman-teman ya. Jadi ini sudah sangat modular sekali. Kemudian untuk data siswa sebenarnya hampir sama. Cuma di sini kita udah menyediakan ya. Nah, ini foto kakak ijazah. Jadi teman-teman tinggal download di sini nanti. Ya. Tinggal download di sini ya. Oke, kembali lagi teman-teman ya, karena barusan ternyata ini apa namanya, listriknya nggak stabil ya. Memang ya saya di kampung ya, jadi kadang lagi tutorial gini listriknya nggak stabil. Jadi itu tadi jadi teman-teman bisa mengupload tanda tangan, kemudian nama ketua panitia, titik mangsa, semuanya ada di sini. Kemudian untuk yang terbaru selain, nah ini sama sebenarnya yang versi yang pertama ya, semuanya ini nggak ada perubahan signifikan. Intinya perubahannya di modularitas admin, tampilan dan lain sebagainya. Nah teman-teman juga di sini di kontak panitia itu bisa menambahkan WhatsApp group. WhatsApp group ini buat apa? Ini akan dimunculkan saat nih kita nanti munculkan ya. Ketika si user itu sudah selesai, kemudian masuk di berandanya dia. Nah, kita ada grup WhatsApp yang bisa dia join. Nah, jadi kadang-kadang kan kita eh, atau mereka lah misalnya bingung kan mau kontak panitia terus repot ya. Kita juga sebagai admin ya, saya juga ngalami jadi admin ya, itu kita kan harus menjawab pertanyaan yang sama berulang. Ya udah bikin aja grup WA. Nah, jadi di grup ini sebenarnya bisa diganti Telegram juga bisa ya. Ya cuma ya yang paling ini grup WA lah ya, yang paling di masyarakat ketahui grup WA.
Oke, kita coba ini ya, coba pendaftaran langsung. Ini tadi belum di refresh ya. Oke, sekarang kita coba daftar reguler dulu lah ya. Oke, saya tuh punya dummy ini ya, punya dummy nama siswa. Ini minta dibuatin ke AI, buatin dummy. Karena ngarang sendiri gitu kadang bingung ya kita ngarang ngarang nama, ngarang ini tuh repot juga ya. Nah, rata-rata udah sama lah ininya mah ya, apa namanya, untuk pengisiannya hampir sama dengan sebelumnya. Oh, 10 menit kok soalnya ya. Sama, jadi kalau teman-teman seperti kemarin di versi pertama ini nggak banyak berubah. Jadi kalau teman-teman pengen menambahkan untuk formnya bisa di sini ya. Teman-teman mau tambahkan tadi ya ukuran baju, hobi dan lain-lain itu akan muncul nanti di sini di bawah ini. Tapi karena kita nggak munculkan ya, jadi nggak ada. Atau teman-teman mau nambah TKA ya, nanti juga akan muncul. Tapi itu udah ada tutorial yang versi pertama ya. Jadi teman-teman tinggal lihat aja di tutorial versi pertama. Sama juga kalau MTS itu akan NSM-nya akan muncul, tapi kalau SMP tidak akan muncul. Kita SMP ini aja lah, biar cepet ya. Tadi siapa? Adit ya, ayah Adit. Jadi kalau yang wajib diisi itu dia pakai apa? Pakai tanda ya. Required dia pakai tanda. Guru aja lah ya. Kita ngejar ini dulu ya. Ngejar apa namanya? Tampilan yang tadi, dokumen yang tadi. Ini kita samakan aja. Teman-teman mau nonaktifkan atau tidak ini boleh. Cuma memang gini, ada beberapa permintaan, cuma ini nggak bisa saya umumkan ya, ini harus custom. Ada yang minta kalau jalur reguler itu dimunculkan, kalau jalur reguler nggak dimunculkan, kalau apa namanya prestasi dan ini dimunculkan ininya sih nilai rapotnya bisa, cuma sebenarnya kan nggak apa-apa, input mah input aja gitu ya, maksudnya untuk rapot mah. Atau pas termin PPDB aja kan kita bisa ngatur termin ya. Nih kita masuk termin jalur. Nah kita pas nonaktifkan ini, kita misalnya pas reguler gak mau pakai input rapot. Nah ketika kita nonaktifkan ini ya kita juga nonaktifkan rapotnya. Nah ya kita nonaktifkan rapotnya. Oke, jadi ini nggak masalah lah untuk ini. Oke ya, kita input. Nah kita lihat apakah, lihat ya, berkasnya adalah yang kita centang aja. Lihat di sini kan kita tadi udah centang, udah nonaktifkan beberapa ya. Asalnya ada 7 dokumen. Nah ya 7 dokumen, tapi yang muncul hanya 4. Tapi kalau saya munculkan sekarang nggak langsung muncul karena harus di refresh dulu. Kalau di refresh dulu harus ngisi dari ulang, enggak sih sebenarnya, cuma harus ngisi lagi lah, harus apa namanya, harus nge-refresh dulu. Tapi nanti kita coba buktikan ya di yang kedua ya. Kita coba yang pertama dulu lah. Ini dummy-nya udah saya siapin lah. Jadi teman-teman ini bisa 2 MB ya, 2 MB bisa 2 MB. Nah ya, lihat sekarang ada grup WhatsApp. Karena tadi saya sudah bikin input grup WhatsApp, jadi di sini ada grupnya langsung. Teman-teman bisa gabung di sini. Nah ya, bisa gabung langsung di sini. Jadi ya. Nah, kemudian untuk melengkapi biodata sama. Jadi kalau ada yang tadi nama orang tua, nicknya mau dilengkapi di sini, dan dokumennya juga kelihatannya apakah dia sudah mengunggah atau belum. Karena kan kadang gini,
di beberapa aplikasi yang pernah saya pakai ya, nggak ada notif oh ini tuh udah ada isinya belum sih. Nah, kalau di sini ada keterangan sudah diunggah dan berkasnya juga bisa dilihat tuh ya, ini juga bisa dilihat apakah sudah diisi atau belum. Kalau mau diganti tinggal ganti, tinggal ganti dan simpan. Begitu teman-teman ya. Jadi ini udah sangat modular sekali, udah sangat canggih sekali. Dan teman-teman bisa mendapatkan aplikasi ini dengan harga yang sama dengan versi yang pertama. Dan untuk pembeli di versi pertama, teman-teman bisa mendapatkan ini secara gratis, tinggal kontak saja kepada saya. Nanti akan saya kasih versi yang 2 ini. Nilai juga sama, itu bisa diupdate. Nah juga kemarin memang ada satu bugs ya, ini saya jujur aja lah ya. Jadi ketika di sini itu ketika misalnya sudah dinyatakan lolos, ternyata suratnya itu belum saya buat ya, belum saya buat ya, meskipun sebenarnya nggak wajib juga ya, nggak wajib juga, teman-teman bisa bisa yang penting ada keterangan lulus, nanti kan bisa di print juga di sini bisa. Cuma pengennya kan kita canggih ya, jadi kita coba luluskan aja ya siswa ini, kita luluskan. Nah ini untuk meluluskan ya, dimulai dari apakah berkasnya lolos atau enggak. Jadi teman-teman bisa meloloskan, kemudian nanti kalau berkasnya udah lulus dinyatakan lulus seleksi. Nah kita cek sekarang. Nah selamat Anda dinyatakan lulus. Nah nih ini adalah lihat cetak bukti lulusnya. Nah di sini udah ada. Nah SK tadi ya yang saya input ya, lihat ya. Nah ini juga tanda tangannya ada. Ya nama NIP-nya ada. Kalau gak ada ya tinggal diisi secara strip aja misalnya. Lihat ya teman-teman ya, ini sangat canggih sekali. Ini yang saya maksud tadi. Ini yang surat secara pribadinya. Nah secara pribadinya. Kemudian ada yang tadi yang saya bilang, ada yang Google Drive-nya. Nah, SK-nya bisa dilihat misalnya di sini. Kan ini masih kosong ya. Nah, misalnya ada SK-nya di sini. Ya, jadi teman-teman, kita privasi juga SK-nya di sini. Jadi nggak bisa sembarang orang lihat ya. Tapi kan kita memenuhi kewajiban, bisa apa namanya, bisa memperlihatkan kepada orang lain. Nah, di sini ya, cetak bukti lulus. Kemudian juga untuk kartu sama ya, jadi teman-teman bisa download kartunya. Ya, panitianya juga. Oh, di sini ini saya perbaiki ya, nanti langsung otomatis ketua panitia ya, biar ini biar bagus. Ya, ini gampang lah, tinggal ini aja, tinggal ganti ke data aja. Nah jadi itu perubahannya udah sangat, ini versi 2 ini udah bener-bener lah, mungkin nggak akan banyak perubahan lah setelah ini ya. Jadi teman-teman mumpung sekarang masih Februari, ini saya tag 24 Februari. Jadi teman-teman kalau pembukaannya Maret, silakan untuk segera diorder ya untuk aplikasi ini. Harganya sama ya dengan versi yang pertama, teman-teman bisa dapatkan di rezekidigital.id ya, di sini ya. Nanti akan saya tampilkan di sini. Ini yang untuk versi pertama, nanti versi kedua mungkin ada baru di sini. Jadi teman-teman juga bisa jurnal Ramadan ini kemudian produk baru dari kami ya, pemilihan ketua OSIS dan lain sebagainya, teman-teman bisa order juga. Intinya teman-teman juga kalau mau pengelolaan web secara tahunan bisa ya, website sekolahnya ya, tahunan silakan. Jadi dengan harga yang sama 490.000 ya. Itu udah teman-teman akan dapatkan aplikasi yang cuma 10 MB. Jadi teman-teman jangan dibayangkan aplikasi selengkap ini itu beratus-ratus MB, enggak. Justru ini hanya 10 MB. Tapi teman-teman security-nya kemudian modularitasnya itu udah hampir sama dengan
Laravel. Ya nggak selengkap Laravel pastinya ya, cuma ini udah saya bentuk ya sesuai security-nya, modularitasnya, kemudian apa namanya, aplikasinya itu sesuai dengan Laravel. Jadi teman-teman eh, bisa dapatkan ini. Coba kita cek lagi ya waktu teman-teman. Nah nanti di si admin juga. Oke, cek teman-teman. Jadi tadi ada sekalian saya benerin tadi ya tampilan yang tadi. Jadi dari admin nanti itu bisa yang pertama mereset password siswa ya, karena pada dasarnya mereka itu bisa mengganti passwordnya. Kita contohkan ya. Jadi defaultnya itu mereka NSN sebenarnya. Kita keluar dulu. Nah, jadi NSN itu defaultnya jadi password. Nah, jadi passwordnya defaultnya ini. Tapi mereka juga bisa. Nah ini kan udah muncul tadi ya. Tadi mah gak muncul. Ganti misalnya jadi inilah. Nah ternyata mereka lupa, misalnya lupa passwordnya. Maka teman-teman bisa mereset dari admin ya, mereset dari admin. Oke ya, jadi udah direset lagi passwordnya. Dan teman-teman juga sebenarnya bisa mengedit biodata mereka ya, kalau memang misalnya Pak tolong editin dong misalnya ya, kita bisa edit juga di sini ya. Kita bisa edit dari sini sama ya tampilannya dengan apa, dengan yang ada di siswa. Kemudian juga teman-teman bisa lihat detail profil ya. Di sini teman-teman misalnya ada yang datang manual ya, maksudnya manual tuh ada yang datang dianya ke sekolah ya, tolong daftarin dong. Nah, jadi dari sini juga bisa download kartunya. Ini kartunya tadi udah saya perbaiki ya. Nah, kartunya udah include dari ketua panitianya langsung. Kemudian juga biodata sama, jadi teman-teman bisa nggak usah jauh-jauh ke ini, bisa di sini langsung. Oke, kemudian nilai juga sama. Nah, jadi nilai-nilainya ada, cuma ini ya kayak nama orang tua nggak saya mancung karena ya terlalu detail ya, namanya ini nanti ya, tapi kalau diekspor ada nanti nama orang tua munculnya di sini ya. Kita coba cek apakah tadi fotonya ada ya, kakaknya ada, aktanya juga ada, ijazahnya ada. Ini dummy ya tadi ya. Nah, jadi kalau memang belum ya belum ada di sini. Oke teman-teman, jadi ini udah sangat modular sekali. Teman-teman juga bisa cetak dari sini, bisa dari detail juga bisa. Ya. Begitu teman-teman. Jadi untuk versi 2 ini bisa dikatakan versi yang lebih lengkap dari seluruh aplikasi lah. Saya berani ya, maksudnya karena ini benar-benar modular sekali, benar-benar memudahkan lah teman-teman untuk manajemen PPDB-nya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya aplikasi ini bisa membantu teman-teman untuk melakukan kegiatan PPDB-nya dengan lancar. Ya, dengan lancar. Tadi ya kelulusan, karena ini belum diluluskan tadi. Oke teman-teman, itu saja mungkin untuk updatean dari versi 2 ini. Intinya untuk versi pertama tetap dipertahankan ya. Jadi teman-teman bisa menambahkan sekolah basis teman-teman, jadi gak usah nambah lagi. Ini ada semuanya di tutorial yang ini pertama. Coba untuk tutorial yang versi kedua menambahkan untuk manajemen dokumen, kemudian menambahkan juga untuk tampilan di page depan ya. Kemudian ada beberapa
field yang ditambahkan supaya menambahkan aplikasi ini bisa lebih semakin praktis. Oke, teman-teman sekali lagi bisa mengecek di sini ya. Nah ya, teman-teman nanti bisa dapatkan aplikasinya dengan harga 490.000. Ya ini udah seumur hidup teman-teman, bukan seumur hidup ya. Selama teman-teman mau pakai silahkan. Jadi kita udah shortcutnya gratis, cuma ya jangan diperjualbelikan lagi karena ini ada hak cipta dari kami ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi